njaluk kayak iyaro lagu ngono. Halo kawan-kawan, selamat malam. Masih bersama channel saya Warawiri Woro-Woro. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa itu jaulah atau dakwah. Menurut pengalaman Mbah Bari yang sudah pernah melakukan apa namanya jaulah, Mbah? Ya, jaulah. Jaulah atau dakwah selama kurang lebih 10 tahun. Ya kan 10 tahun apa? 10 tahun. Oke, mari kita tanya-tanya langsung ke narasumber kita, Mbah Bari. Oke, Mbah Bari. Nek kalau kangkong ngopi. Mbah Bari, jaulah pertama Mbah Bari di mana? Pengalaman pertama jaulah Di Bojonegoro. Bojonegoro itu pas Mbah Bari mondok Baru 2 bulan. 2 bulan udah diajak jaulah. Makna atau isian dari jaulah itu tersebut apa, Mbah? Kul hadi sabili atau ilallah. Apa itu? Mengajak manusia kepada Allah. Oh, berarti pada intinya mengajak istilahnya mengajak mengenal Gusti Allah ngono. Iya. Ya. Kenal Gusti Allah. Terus tujuannya itu ya, Mbah ya. Ya, tujuannya. Terus apakah itu termasuk syarat-syarat santri yang ada di pondok jenengan untuk istilahnya syarat kelulusan atau syarat kelulusan lah? Iya, apa enggak? Enggak. Untuk semua orang. Berarti umum. Berarti keluarga dari santri pun bisa jadi diajak jaulah. Iya. Semua yang kenal dakwah Tidak atau mengenal pun siapapun tidak berarti. kenal dakwah itu diajak supaya mengamalkan agama dengan sempurna. Oh, Kayaknya sempurna nih. pada intinya mengajak dan diajak. Mengajak dan diajak untuk jaulah atau istilahnya jalan bareng lah menuju ke apa itu istilahnya kenal sama Gusti Allah itu. Pikachu. Nah, menurut pengalaman Mbah Bari jaulah paling terjauh itu di mana, Mbah? Pikachu. Dekat aja di Bangka Belitung. Wih, Bangka Belitung itu termasuk dekat ya. Perjalanan berapa hari itu, Mbah? Perjalanan dulu kan pas Agustus lewat kapal, lewat laut 1 minggu Dari Surabaya berarti. dari Jakarta. Priok. Oh, berarti Tanjung Priok. dari Tanjung Priok. Berarti sebelum ke mana tadi? Bangka Belitung. Berarti jenengan itu udah jauhlah dulu di kota Jakarta. Sebelumnya dari 4 bulan dari Solo langsung dikirim dari markas Solo dikirim ke Jakarta, langsung dari Jakarta dikirim ke Bangka Belitung, ke markas Bangka Belitung dikirim ke desa-desa, Oh, ke pelosok-pelosok. berarti setiap daerah ada markasnya ya, Mbah? Ada. Oh, berarti setiap daerah di seluruh Indonesia bahkan di dunia mungkin ya Dunia. ada markas-markas untuk istilahnya bersandar sebelum jaulah dilakukan atau dilaksanakan seperti itu ya. Iya. Iya. Oke. Kalau dunia di Pakistan. Pakistan. Pengalaman paling menarik Mbah Bari pas jaulah apa, Mbah? Pengalaman paling menarik apakah kenal cewek yang sangat cantik? Waduh, gimana? Jalan kaki 4 bulan. Jalan kaki selama 4 bulan. Kita hanya diarahkan dari timur arah ke barat. Tanpa ada peta. Tanpa ada peta, tanpa ada pembimbing, tanpa ada yang ngasih tahu. Berarti jalan begitu aja gitu ya? Ya, Oh,
apakah makna dari jauhlah itu tersebut bisa diartikan juga dengan musafir? Bisa. Bisa Iya. jadi ya. Karena kita jalan musafir, safaro yusafiru musafirun. Jalan. Artinya perjalanan atau berjalan ya. Tapi kan kadang makna musafir sendiri kan banyak klasifikasinya. Ada yang tujuan musafir itu untuk sesuatu yang mungkin tidak untuk berdakwah, ada juga kan Ya. untuk dunia dunia mistis atau hal-hal lain. Tapi kalau jauhlah udah pasti untuk berdakwah, ya kan. Terus apakah santri-santri perempuan juga ikut berjauhlah, Mbak? Iya. Tapi dengan suami-suaminya. Berarti sekalian. Namanya furud fisabilillah dengan suami. Oh, seperti itu. Berarti bisa jadi jauhlah itu dilakukan secara berkeluarga atau satu keluarga untuk berjauhlah bersama Keluarga. gitu. Bisa? Nanti rombongannya ya berkeluarga-keluarga. Oh, seperti itu. Terus rombongan jauhlah tersebut apakah hanya cuma satu pondok atau berbagai macam pondok yang disatukan jadi satu apa gimana, Mbak? Bermacam-macam. Oh, bermacam-macam. Pengalaman saya keluar di Bangka, ada pondok Gontor, pondok Al-Fatah tambak, dengan ya tambak beras, Al-Fatah, ya satu kelompok bermacam-macam pondok. Oh, berarti dari berbagai macam pondok atau dari lebih dari satu pondok melakukan jauhlah bersama. Ya. Terus apakah di situ ada istilahnya perbedaan cara berjauhlah apa enggak, Mbak? Ya, Untuk kalau- masing-masing pondoknya. Kalau kita ikut yang pertama, ya sama, Sama. walaupun beda-beda pondok, beda-beda anu sama, karena markas satu sama yang lain sama. Sama berarti. Berarti intinya Aturan-aturannya sama. mau di tempat manapun asal ada kelompok jauhlah kita santai-santai aja, enjoy aja ya, punya temen dimanapun gitu ya. Iya. Terus pengalaman Mbak Bari, apakah pernah mau diajak ke luar negeri atau enggak untuk berjauhlah? Ya kalau yang ngajak ya banyak. Berarti para penjauhlah atau pendakwah itu bisa jadi sampai ke luar negeri ya. Iya. Terus kadang sampai luar negeri dia istilahnya diminta untuk mengisi pondok atau mengisi markasnya. Biasanya seperti itu bisa jadi nggak, Mbak? Bisa jadi. Tapi biasanya kalau dari tahu dari Temboro itu jadi Amir apa? Amir masjid. Amir ketuanya. Amir bukan takmir ya. Amir ketua. Amir itu Ketua jauhlah ya, ketua jauhlah. Terus biasanya per satu kelompok dari pondok jenengan itu terdiri dari berapa orang? Ya kalau sekarang mulai pertama kali kan 2008 mengeluarkan 1 tahun. Ya semua santri Semua santri wajib berjauhlah. Wajib itu ya hukumnya. coba mah daurah. Kalau kelas 8 itu keluar setahun. Satu kelasnya ibaratnya kelas 8 itu ada ribuan orang. Berarti dari ribuan orang itu disebarkan ke seluruh pelosok Indonesia. Ya ada seluruh Indonesia, ada luar negeri, namanya foreign Indonesia. Foreign Indonesia. Kalau orang luar ke sini namanya foreign. Foreign. Nah, kalau kita ibaratnya keluar di Pakistan atau Yaman atau mana di kota negara lain, itu kita disambut di sana. Kita hanya bekal uang perjalanan. Berarti. Kalau di sana udah Dijamin sama pihak pihak sana gitu. Berarti intinya kita tinggal berangkat ke sana, di sana sudah pasti dijamin ya. Ya.
untuk begitu juga bekal-bekal dari yang sana. Kalau di sini ya dijamin yang dari dijamin sini. dari sini. Seperti tadi tamunya jenengan kan para penjaulah yang dari mana tadi, Mbah? Dari Cepu. Dari Cepu. Berarti orang tadi itu orang Cepu. Mm-mm. Oh, orang Cepu. Orang Cepu, orang Jakarta. Pernah juga yang dari orang luar sini. negeri ya? Ada. Dari Pakistan. Pakistan. Sampai gak tahu bicaranya kayak apa. Karena yang bisa ngomong cuma Mbak Berry. Jadi masyarakat sini gak ada yang tahu itu ngomong apa, gak ada yang tahu. Masalahnya yang dipakai bicara bisa jadi bahasa Arab. Kalau bahasa Arab udah pasti baku ya Mbak ya. Iya. Mungkin bahasa-bahasa Pakistan sana ya itu. Pakistan, Urdu. Odo berarti pakai bahasa India. Odo atau India. Oke, terima kasih Mbak Bari sharingnya tentang jaulah. Jangan lupa teman-teman like, komen, dan subscribe. Kalau ada pertanyaan tentang apa yang kita obrolkan tadi, silahkan tulis di komentar di bawah. Terima kasih, sampai jumpa.